Menghadapi tahapan pilkada serentak tahun 2024 yang mana sementara pada tahapan penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih serta menghadapi tahapan pendaftaran bakal calon pasangan gubernur dan wakil gubernur, bakal calon bupati dan wakil bupati maupun bakal calon wali kota dan wakil wali kota, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan laksanakan apel siaga. Apel siaga yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus tahun 2024 di Taman Pakui Kota Makassar tersebut dihadiri langsung unsur pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, jajaran Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan bersama jajaran Panwascam dari 24 kabupaten kota, serta juga turut dihadiri dari utusan partai politik. Melalui kesempatannya saat dikonfirmasi langsung usai mengikuti apel siaga, Andarias Duma, selaku unsur pimpinan Bawaslu Sulawesi Selatan, menyebutkan bahwa apel siaga tersebut dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Bawaslu Sulawesi Selatan sampai pengawas tingkat kelurahan desa, bahkan sampai ke pengawas TPS nantinya telah siap mengawal pelaksanaan demokrasi pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tahun 2024. Sementara untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara terkait adanya pelantikan terhadap ASN yang berjumlah 147 orang yang dilakukan Bupati Toraja Utara, Andarias Duma menjelaskan jika dari awal Bawaslu tentunya mengacu ke peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Hari ini Bawaslu Sulawesi Selatan mengundang seluruh Panwas Kecamatan Sulawesi Selatan di 24 kabupaten kota untuk melaksanakan apel siaga bersama di Sulawesi Selatan. Dan kegiatan ini dilakukan dalam komitmen bahwa Bawaslu Sulawesi Selatan sampai tingkat kelurahan desa bahkan sampai PTPS nanti telah siap untuk mengawal pelaksanaan demokrasi pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, wali kota di tanggal 27 November 2024. Nah, tentunya berdasarkan dengan pencalonan gubernur, bupati, wali kota secara khusus di Toraja Utara terkait dengan mutasi pelantikan terhadap ASN 147 orang. Nah, tentunya ini ya secara regulasi tentunya dari dulu Bawaslu dan KPU saya sampaikan bahwa kita tetap berpedoman pada peraturan undang-undang yang mengatur terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, wali kota, serta peraturan KPU dan peraturan Bawaslu. Nah, tentunya ini terkait dengan itu ya kita menunggu terkait dengan proses yang sedang berlangsung, khususnya persiapan peserta pemilu akan mengusung calonnya sebagai calon gubernur, bupati, wali kota secara khusus di Toraja Utara. Nah, tentunya kepada seluruh masyarakat, kami dari Bawaslu, mulai dari provinsi sampai kabupaten kota khususnya terhadap Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, tentunya kita mengikuti regulasi yang ada. Jangan kita multitafsir penafsiran yang terkait dengan yang tidak ada diatur di undang-undang. Nah, itu yang kita kami sampaikan kepada kita semua. Saya kira itu. Secara terpisah usai mengikuti apel siaga, Ketua Bawaslu Toraja Utara Brigjen Linde Bonting, yang ditemui di sela-sela kesibukannya juga menjelaskan hal yang sama terkait bagaimana sikap serta langkah-langkah apa yang dilakukan terhadap adanya pelantikan sejumlah 147 ASN yang dilakukan Bupati Toraja Utara pada tanggal 22 Maret tahun 2024 yang lalu, menjelang tahapan pendaftaran bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Selaku Ketua Bawaslu Toraja Utara, Brigjen mengatakan jika Bawaslu Toraja Utara tentunya tidak tinggal diam, dan itu semua dalam pengawasan untuk memastikan baik secara regulasi yang ada, terkhusus Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan memastikan secara hukumnya. Kegiatan apel siaga ini dilakukan di Provinsi Selatan mengundang seluruh kabupaten kota, seluruh panwascamnya, dan seluruh anggota Bawaslu Kabupaten dan beberapa staf. Nah, kita di Toraja Utara ada 83 panwascam Toraja Utara di 21 kecamatan dan mengundang juga para Polsek di tingkatan kecamatan untuk hadir dan ada staf kabupaten dan tentu anggota Bawaslu Kabupaten Toraja Utara. Nah,
tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa dalam proses pemilihan 2024 ini kita memastikan bahwa pengawasan itu berjalan dengan baik. Kita memastikan bahwa pedoman-pedoman tugas, wewenang, kewajiban kita bisa kita jalankan dengan baik. Jadi tidak lain daripada itu untuk memastikan bahwa seluruh anggota kita, teman-teman Panwascam, itu bersiap dalam menghadapi momentum pilkada ini dalam setiap tahapan-tahapannya. Seperti itu kira-kira. Tentang perdebatan terkait pelantikan beberapa pejabat kemarin itu yang dilakukan oleh Bupati Toraja Utara. Nah, ini santer bahwa ini ranahnya Bawaslu. Nah, kira-kira tanggapan Bawaslu bagaimana ke depan ini? Iya, teman-teman semua yang perlu kami sampaikan bahwa Bawaslu tidak tinggal diam dalam proses ini, mulai dari tanggal 22 pelantikan, kemudian pembatalan, kemudian lebih lanjut lagi ada surat izin dari menteri yang dilakukan oleh pemerintah, apa semua itu semua dalam proses pengawasan kami. Dan itu kita tindak lanjuti dengan giat-giat yang sementara kita lakukan. Jadi kita semua memastikan bahwa kita berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, dan kemudian memastikan secara hukumnya seperti apa. Jadi kita masih tetap dalam proses menunggu petunjuk-petunjuk lebih lanjut, dan kemudian kita pastikan bahwa kita berjalan sesuai dengan regulasi yang ada di Undang-Undang 10 tahun 2016 dan kemudian aturan-aturan yang mengatur kita sebagai penyelenggara khususnya pada bidang pengawasan. Jadi kita tidak mau berspekulasi, kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang. Ya, kita pada saatnya nanti juga tahapan-tahapan sesuai dengan yang berjalan kita akan hadapi bersama-sama, dan tentu Bawaslu akan ada sikap yang akan dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Seperti itu. Dari Kota Makassar, Widian Indonesia 1 mengabarkan.